Masih dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemarin kesimpulan daripada yang sudah dibaca, Allah mewahyukan awhallahu ila Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, kun katairil wahdani, jadilah kamu seperti burung yang sendiri, hidup sendiri. Bagaimana burung yang hidup sendiri? Ya'kulu min ru'usil asyar, dia itu makan daripada ujung-ujung daripada pohon-pohonan. Wa yashrab minal ma'il garah, dan dia minum daripada air tawar. Artinya apa? Kamu jadilah orang yang hidup sederhana. Apapun yang Allah berikan rezeki kepada kamu, ya sudah, kamu ya menjadi orang yang ridha dengan ketentuan Allah. Fa idza jannaul lail, burung itu kalau sudah di malam hari, sudah mulai gelap, awa ila kahfin minal kuhuf, maka dia akan bermalam di goa daripada gua-gua, atau kalau sekarang di sangkarnya. Isti'nasan bi, dia merasa senang dengan aku, ya merasa ya tenang nyaman dengan aku. Wastihasyan, dan dia itu burung-burung itu, hewan-hewan Allah Subhanahu wa taala itu juga makhluknya Allah. Mereka itu kecewa daripada orang-orang yang bermaksiat kepada aku. Artinya Nabi Musa diperintahkan untuk menjadi orang yang menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan jika di malam hari maka menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Musa, lanjutannya, wahai Musa, inni alaitu ala nafsi, sesungguhnya aku telah bersumpah terhadap diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, an la utimma, aku tidak akan menyempurnakan, limudbirin anni, untuk orang yang berpaling, orang yang mundur, anni dari aku, amala, di dalam beramal. Wala uqatti'anna wala aqta'anna amal kulla amali kulli man yu'ammilu ghairi, dan aku Allah Subhanahu wa taala akan memutus harapan setiap orang yang dia berharap kepada selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala aksimanna dhahra man istandada ila siwaya, dan aku akan membuat susah, aku akan membuat hancur punggung. Artinya apa? Aku akan membuat dia susah, membuat dia payah, manistanada, bagi orang yang bersandar ila siwaya, kepada selain aku. Wala utilanna wahsyata, dan aku akan memanjangkan kesumpekan, kegundahan, kekhawatiran, manista'nasa bighairi, orang yang merasa senang, merasa tenang dengan selain aku. Wala u'ridanna amman ahabba habiban siwaya, dan aku akan berpaling dari orang yang mencintai seorang kekasih selain aku. Wah, ini ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, tentunya ini bukan hanya untuk Nabi Musa ya, untuk kita juga. Apa yang pertama? Ya Musa, wahai Musa, inni alaitu, sesungguhnya aku telah bersumpah terhadap diriku, aku tidak akan menyempurnakan usaha apapun, harapan apapun, ya tidak akan menyempurnakan bagi orang yang mundur, berpaling dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala, amala, daripada amal perbuatannya. Artinya apa? Siapa orang yang tidak taat kepada Allah, siapa orang yang tidak patuh kepada Allah, siapa orang yang tidak semangat kepada Allah, mundur di dalam ibadahnya kepada Allah, mundur semangatnya untuk ibadah kepada Allah, kurang kepercayaannya kepada Allah, maka Allah akan bersumpah. Maka Allah bersumpah, aku tidak akan sempurnakan perbuatannya. Artinya apa? Kalau orang melakukan apapun ternyata tujuannya bukan Allah,
dan dia bukan orang yang taat kepada Allah, dia tidak semangat ibadah kepada Allah, amalannya sia-sia, enggak akan sempurna. Enggak akan sempurna. Boleh jadi dia merencanakannya sudah dengan rencana yang sangat matang. Boleh jadi dia bisa menindak dengan sesuai kehendaknya. Boleh jadi dia berbuat dengan seenaknya, semaunya. Boleh jadi dia menjadi orang yang kejam seandainya. Tapi semuanya kalau dia adalah orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak semangat ibadahnya kepada Allah, orang yang selalu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua pekerjaannya tidak akan sempurna dan akan menjadi gagal. Enggak ada orang yang bisa melawan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia akan menjadi orang yang menang? Kapan dia akan menjadi orang yang berhasil? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau ingin berhasil berarti apa? Ya berarti sempurnakan hubungan kamu dengan Allah. Taat kepada Allah. Jangan menentang Allah. Karena kalau menentang Allah enggak akan kuat. Jelas kalah. Kenapa? Wallahu ghalibun ala amri. Karena Allah itu selalu menang terhadap apa urusannya. Enggak ada yang bisa melawan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadang-kadang ya mereka menjadi orang yang zalim, mereka menjadi orang yang kejam, mereka menjadi orang yang berbuat seenaknya, semaunya sendiri. Ya mungkin saat itu dia berjaya, tapi hanya sementara. Enggak akan langgeng. Sudah banyak kan contoh-contohnya. Enggak akan bisa sempurna perbuatannya. Sudah banyak contoh-contohnya. Kesempurnaan itu akan datang terhadap orang yang taat kepada Allah, terhadap orang yang muqbil ala Allah, berharap sepenuhnya, menghadap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang harapannya, yang semangatnya hanya untuk mendapatkan ridha Allah, ini yang pasti akan menjadi orang yang sempurna. Ini yang akan menjadi orang yang pasti apa? Akan Allah sempurnakan segala harapannya, segala tujuannya. Contoh aja ini, contoh. Orang yang seandainya ada orang bangun masjid, ada orang bangun madrasah, ada orang bangun pondok seandainya, atau bangun apapun lah, tempat-tempat yang baik. Jika tujuannya dia baik, tujuannya dia lillahi ta'ala, tidak ada tujuan yang lainnya, tendensi yang lainnya, tujuannya hanya untuk Allah. Kemudian dari harta yang halal tentunya, bukan dari segala harta yang masuk, yang syubha ataupun yang haram, tapi hartanya dari yang halal. Maka apa? Allah akan sempurnakan dengan hasil yang baik. Masjidnya walaupun sederhana seandainya, tapi Masya Allah dari harta yang halal. Kemudian yang bangun orang-orang yang tidak ada niatan kecuali lillahi ta'ala. Pasti orang yang masuk di situ akan merasa nyaman, merasa tentam. Kemudian masjidnya makmur, kemudian madrasahnya keluar orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Pondoknya mengeluarkan ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Allah akan sempurnakan. Bahkan selanjutnya, seterusnya itu banyak contoh-contoh. Dulu pondok-pondok itu enggak megah. Pondok-pondok madrasah itu seadanya, kadang-kadang dari gedek, kadang-kadang dari kayu bangunannya. Tapi walaupun sederhana, tapi karena niatnya baik, karena hartanya dari yang halal, akhirnya apa? Allah sempurnakan. Sampai sekarang bisa kita rasakan kadang-kadang pondoknya. Sampai sekarang bisa makmur madrasahnya, masjidnya sampai sekarang bisa makmur. Banyak orang yang beribadah, banyak orang yang baca Al-Quran, banyak orang yang itikaf. Kenapa? Allah semakin sempurnakan. Kenapa? Karena niat orang yang membangunnya tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Dan dia orang yang muqbil Allah, bukan mudbir, tapi dia orang yang benar-benar taat kepada Allah. Bukan dia orang yang mudbir,
Dia bangun masjid tapi tidak pernah masuk masjid. Dia bangun masjid tapi dia dari orang yang tidak taat kepada Allah, dari harta yang tidak diketahui dari halal ataupun haram, dari segala harta. Ya tidak makmur masjidnya, walaupun bagus masjidnya, walaupun madrasahnya bagus, walaupun pondoknya megah, walaupun tingkat berapapun tingkatnya. Tapi kalau semua itu ya dia bangun tapi dia mudbir ila Allah, ya dia mudbir anni, kata Allah Subhanahu wa taala, dia berpaling daripada aku, maka aku akan jadikan semuanya tidak sempurna. La utimma, kata Allah, aku tidak akan menyempurnakannya. Karena itu ya apapun yang sudah ya mereka bangun daripada orang-orang yang soleh, mereka makmurkan daripada orang-orang yang soleh, baik itu masjid, madrasah, pondok, jangan sampai terputus. Sehingga kita menerima dari harta apapun, kemudian kita bangun begitu megah, ternyata dari segala harta, dari niat yang tidak baik, dari tujuan yang tidak baik, akhirnya terputus. Kalau seandainya terus dilanjutkan oleh mereka, seandainya selanjutnya, estafet selanjutnya, orang-orang yang baik pula, sampai hari kiamat insya Allah bisa tetap lanjut itu. Kenapa? Karena Allah akan semakin sempurnakan daripada tujuan mereka. Niatnya mereka, hasilnya akan lebih menjadi sempurna. Karena itu ya dikatakan semua itu kalau tujuannya memang tidak ada lain dari untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sempurnakan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya ya dia membangun semuanya itu dari harta yang tidak halal, kemudian dengan niat yang tidak baik, ada tendensi, ada tujuan lain, bukan lillahi ta'ala, maka tidak akan Allah sempurnakan. Walaupun bagus, tidak akan Allah sempurnakan. Allah akan buat mereka gagal, apapun sudah. Contoh para a'imah itu, 4 madhab itu, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka itu oleh pemerintahannya saat itu, mereka itu kadang disiksa, mereka didolimi, bahkan di antara mereka ada yang dibunuh loh. Tapi apakah mereka menjadi orang yang berhasil dalam niatan mereka? Enggak, mereka yang binasa. Tapi daripada a'imah lestari ilmu mereka sampai sekarang, ya banyak orang-orang yang mengambil ilmunya, banyak orang yang berhasil di dalam mengambil daripada madhabnya, ilmunya, pendapat-pendapatnya. Ternyata mereka orang yang zalim, yang Allah binasakan, Allah hancurkan, tinggal hanya cerita daripada mereka. Tapi yang lestari yang terus manfaat ya orang-orang yang tidak mudbir ala Allah, mereka tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard wa amma zabat ya fayadhabu jufaa. Siapapun apapun ma yanfa'un linnas, apapun ma yanfa'un nas, sesuatu yang manfaat untuk manusia, maka fayamkusu fil ard, akan kekal, akan tetap berlanjut. Kalau manfaat kepada manusia, akan panjang umur, akan tetap makmur tempatnya yang dia bangun, apapun yang manfaat untuk manusia. Tapi wa amma zabat, adapun zabat, tahu zabat busa, fayadhabu jufaa, akan habis. Zabat itu busa itu kalau sudah kena sesuatu, itu lautan, kena benda seandainya, itu akan banyak itu busanya. Tapi setelah itu hilang, habis, tidak kelihatan lagi sudah. Dengan waktu yang cepat akan hilang. Begitu juga orang yang tidak manfaat, tidak bisa memberi manfaat kepada manusia, malah dia menjadi madarat bagi manusia, enggak akan langgeng. Sudah banyak cerita-ceritanya, bagaimana Fir'aun, bagaimana Namrud, bagaimana Korun, bagaimana banyak ceritanya. Pemerintahan yang zalim sudah banyak contohnya. Mereka jadi cerita aja, tapi mereka mereka hancur binasa. Malah nantinya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ketika melakukan apapun,
Dan ketika kita jadi apapun, jadi orang kaya, muqbil alallah. Ya, jadi guru, muqbil alallah. Jadi ustadz, muqbil alallah. Jadi apapun sudah. Ya, jadi dokter, muqbil alallah. Jadi pejabat, muqbil alallah. Tahu muqbil alallah? Berharap kepada Allah. Jangan tujuan yang lainnya. Kalau mudbir alallah, kalau dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi orang taat, jadi pejabat tidak taat, jadi dokter tidak taat, jadi ustadz tidak taat, jadi guru tidak taat, jadi orang kaya tidak taat, akan apa? Tidak sempurna semuanya. Allah tidak akan menyempurnakannya, akan gagal semuanya. Ini sudah apa? Sumpah Allah ini. Inni alaitu. Allah kalau sudah bersumpah, Allah tidak bersumpah aja kita harus percaya kok. Ini sampai Allah bersumpah terhadap dirinya, Allah tidak akan menyempurnakan bagi orang yang mudbir ani, kata Allah. Berpaling dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disempurnakan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya usahakan apapun yang kamu lakukan, jadi apapun kamu, tujuannya hanya untuk Allah dan taatlah kepada Allah, maka tujuan kamu akan sempurna. Kalaupun tidak sempurna saat kamu hidup, Allah akan sempurnakan setelahnya. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala uqati anna amal, dan aku akan memutus harapan. Apa? Kullu man yu'amilu ghairi, semua orang yang berharap kepada selain aku. Jangan berharap kecuali kepada Allah. Kalau kita berharap kepada siapapun, berharap kepada selain Allah, ya kita akan menjadi orang yang apa? Menyesal. Kita akan menjadi orang yang apa? Kecewa. Kenapa? Orang yang berharap kepada selain Allah, Allah akan putus harapannya. Allah bersumpah, aku akan memutus harapan orang yang berharap selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan berharap kecuali kepada Allah. Kalau kita berharap kepada orang kayanya, selalu kecewa. Berharap kepada pejabat, kecewa. Berharap kepada Allah, kadang-kadang kita butuh bantuan, berharap kepada makhluk, kecewa kita. Sampai kita memaksakan diri. Ya kita memaksakan diri. Ya kalau memang Allah belum takdirkan kita bisa melakukannya, tidak usah memaksakan diri. Kadang-kadang kita ini menjadi orang yang maksa diri. Sehingga apa? Sehingga akhirnya apa? Berharap kepada makhluk. Sehingga apa? Akhirnya apa? Dia yang menuntut sesuatu yang dia tidak bisa melakukan. Allah itu enggak akan menuntut kecuali kepada apa? Orang yang mampu melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan apa? Menuntut kepada seorang kecuali orang yang mampu melakukannya. Kita sholat, itu tuntutan Allah, sholat apa 5 waktu, mampu kita. Allah tidak menuntut apapun kecuali kita mampu kok melakukannya. Kalau sampai tidak melakukannya, ya berarti keterlaluan itu orang. Kenapa? Allah nggak mungkin memaksa seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Juga kita melakukan apapun, jangan memaksakan diri sehingga kita akhirnya apa? Sampai berharap kepada makhluk. Kita seandainya contoh, kadang-kadang membuat acara maulid seandainya kita nggak mampu sebetulnya, tapi kita akhirnya paksakan diri sampai akhirnya utang-utang. Mari ini utang nggak bayar. Ya, apa menjabarkan syafaat dari Nabi? Ya enggak. Utang nggak dibayar walaupun ngadakan maulid. Lu kita ini membuat syiar, ya supaya Islam ini semakin jaya. Islam akan semakin jaya walaupun kita tidak membuat maulid. Kenapa? Karena Allah sudah janji Allah liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah akan menampakkan agama Islam ini daripada semuanya. Kalaupun kita tidak menampakkan, kita tidak berusaha, Allah yang akan menampakkan. Allah yang akan memakmurkan. Karena itu jangan melakukan sesuatu yang akhirnya kita menjadi orang yang apa? Melanggar daripada syariat Allah. Semampunya, jangan kita memaksakan diri. Ya, semampunya. Baru di situ Allah akan memberikan keberkahan. Karena itu, ya di sini apa? Jangan berharap kecuali kepada Allah. Jangan melakukan apapun kecuali menurut kemampuannya. Ya, orang yang berharap kepada apa? Kepada Allah, nggak mungkin kecewa. Nggak mungkin kecewa. Karena itu Nabi itu pernah memberi nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Ini nasihatnya ini, kalau kita resapi benar dan kita amalkan, wah, kita ini jadi orang yang gede hati. Lu gede hati.
Ya punya harta tetap senyum, tidak punya harta tetap senyum. Duit-duit, tidak duit-duit tetap bahagia. Tetap apa? Tetap jadi orang yang apa? Tidak menjadi orang yang akhirnya apa? Orang yang sumpek, ketok muram terus wajahnya, ya, ketok melempit terus wajahnya. Ini kalau kita lihat. Nasihat Abdullah bin Abbas, nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi apa? Ihfadillah yahfadka. Hei Abdullah, jaga Allah ya, Allah akan menjaga kamu. Bagaimana menjaga Allah? Loh kok Allah perlu dijaga? Jaga syariatnya. Jaga syariat Allah, lakukan perintahnya Allah, tinggalkan larangan Allah. Jangan berani melanggar perintah Allah, jangan berani bermaksiat kepada Allah. Allah akan menjaga kamu. Tidak perlu penjagaan orang sudah. Kalau Allah yang jaga, siapa yang berani mengganggu? Siapa yang akan berhasil mengganggu? Kalau dia menjadi orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah, jaga Allah, jaga syariatnya, lakukan perintahnya, taat kepada Allah, Allah akan menjaga kamu. Kemudian ihfadillah, jaga syariat Allah, tajidhu tujahak, maka kamu akan mendapatkan Allah akan ada selalu di hadapan kamu. Artinya Allah akan selalu membantu kamu. Allah akan menjadikan kamu selalu taat kepada Allah, dijaga. Ya tidak mungkin dia akan melakukan maksiat. Maksiat dikit taubat kepada Allah, ingat kepada Allah. Enggak mungkin akan jadi orang sengsara di dunia maupun akhirat. Kenapa? Allah ada selalu di hadapan dia. Artinya apa? Bantuan Allah akan selalu bersama dia. Kemudian wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau mau minta Abdullah bin Abbas, minta sama Allah, jangan minta kepada yang lainnya. Kamu enggak akan kecewa kalau minta kepada Allah, enggak akan kecewa. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan Allah. Jangan berharap kepada yang lainnya. Kalau kamu ada proposal, ajukan kepada Allah proposalnya, tidak perlu ngetik sudah. Proposalnya kepada Allah gimana? Bangun tengah malam, tahajud, beribadah, sholat, menangis, bertobat daripada segala kesalahan, kemudian minta sama Allah. Wah, langsung dikasih sama Allah. Gak perlu mengajukan proposal. Kalau kita ngajukan proposal, belum tentu dikasih. Kalaupun dikasih, disunat enggak. Tidak sempurna. Minta sama Allah, langsung semuanya. Enggak sulit kok bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau ya kalau kita minta sama Allah enggak dikasih, semuanya dikasih. Tapi minta benar-benar kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Allah Maha memberikan pertolongan. Allah akan selalu memberikan apapun permintaan kita. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad kataballahu lak." Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ketahuilah wahai Abdullah, sesungguhnya umat ini semuanya umat ini, law ijtama'at, kumpul semuanya, mereka berkumpul semuanya untuk memberikan manfaat kepada kamu dengan sesuatu, tidak akan bisa memberi manfaat kepada kamu dengan sesuatu kecuali Allah tentukan itu bagi kamu. Kecuali Allah akan menentukan itu akan diberikan kepada kamu. Seandainya semuanya ingin memberikan manfaat, kumpul seumat ini, bukan satu kelompok, bukan satu keluarga, bukan satu orang, semuanya umat ini kumpul ingin memberikan manfaat kepada kamu, enggak akan bisa kecuali Allah yang takdirkan bisa manfaat itu. Kemudian sebaliknya, wa idza ijtama'at, kalau mereka berkumpul ala yadurruka, untuk memberikan bahaya kepada kamu, untuk mencelakai kamu, lam yadurruka, tidak akan bisa kamu mendapatkan bahaya, kamu tidak akan celaka dengan sesuatu kecuali Allah yang sudah menentukan kamu akan mendapatkan itu bahaya ataupun celaka. Artinya apa? Semua atas kehendak Allah. Karena itu kamu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, minta sama Allah apapun yang mereka mau lakukan,
baik itu manfaat atau madarat, tidak akan sampai kepada kamu kecuali sesuai dengan ketentuan Allah. Karena jangan berharap kepada makhluk. Kalaupun kamu tidak dikasih sama makhluk itu, kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikannya, pasti datang kok, pasti sampai kok. Jangan berharap pertolongan dari yang lainnya. Kenapa? Kalau Allah tidak akan memberikan itu celaka kepada kamu, nggak akan sampai kepada kamu. Walaupun tidak dibantu semuanya, walaupun tidak dibantu oleh makhluk. Nah, kalau kita punya sifat hati kita seperti ini, ya apa? Enak, gede hati. Ono duit, dan ono duit, tetap senyum, tetap ibadah, tetap taat. Orang mau melakukan apapun, yang penting dia hubungan dengan Allah baik. Makhluk gak ada urusan. Enak kan? Kalau jadi orang seperti gini, nikmat. Kenapa? Karena orang ini akan menjadi orang yang yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ya, kapan ya kita menjadi orang yang berharap kepada makhluk, maka kita akan menjadi orang yang hina. Kapan kita berharap kepada Allah, maka kita akan menjadi semakin mulia. Ya, semakin mulia. Kenapa? Karena manusia itu ya kalau diminta ya bosan. Dia manusia seneng dijauhi terus. Mungkin awal pertama diminta ngasih, kedua ngasih, ketiga ngasih, ketiga keempat usana. Banyak alasan. Paling ditunda pertamanya, paling ngono alasan, paling ngono dikurangi, paling ngono ditutup pintunya. Tapi kalau berharap kepada Allah enggak kecewa kamu. Kamu tidak akan hina, malah kamu menjadi mulia kalau berharap kepada Allah. Kenapa? Karena berarti dia tidak berharap kepada makhluk, berharap kepada Allah. Allah senang ketika diminta. Kan itu pernah kita katakan, la tas'alanna bani Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Jangan kamu itu meminta kepada bani Adam hajatan, kebutuhan, jangan. Jangan berharap kepada manusia, jangan meminta-minta kepada manusia. Minta pintunya yang tidak pernah tertutup, kapanpun. Kalau kita mau minta sama manusia, mungkin ada waktu-waktu yang kita tidak bisa memintanya. Tengah malam iso. Untuk pintunya orang kaya, tengah malam. Tidak dibuka, no kon. Siang hari aja belum tentu dibuka, apalagi tengah malam. Kalau Allah nggak pernah tertutup pintunya, kapan kita meminta kepada Allah, kapanpun Allah akan siap membantu. Bahkan apa? Allah yaghdabu in tarakta su'alu. Allah akan murka kalau kamu tidak pernah minta kepada Allah. Berarti kamu tidak merasa butuh kepada Allah. Ya Allah murka, Allah akan marah. Tapi sebaliknya, bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Manusia ketika diminta, manusia itu akan marah. Mereka akan bosan. Mereka akan apa? Menolak daripada permintaan kita. Karena itu, ya di sini dikatakan apa? Janganlah berharap kecuali kepada Allah. Aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memutus harapan orang yang berharap selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada nanti sumpah-sumpah Allah ya yang disampaikan kepada Nabi Musa. Nanti kita akan lanjutkan ya pertemuan berikutnya. Ya mudah-mudahan ya harapan kita mudah-mudahan selalu kepada Allah. Mudah-mudahan ya kita selalu menjadi hamba-hamba yang selalu mukbil ala Allah, selalu menghadap kepada Allah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya kita menjadi orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala.